Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lai Lutfiah. Saya mahasiswi semester 5 dari program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, kali ini saya ingin berbagi materi mengenai kepemimpinan dan inovasi dalam organisasi pendidikan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa arti kepemimpinan? Kepemimpinan menurut Ross adalah sebuah hubungan yang mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan bersamanya. Tiap organisasi pastinya memerlukan kerjasama antara manusia yang menyadari bahwa masalah yang utama ialah masalah kepemimpinan. Kepada masalah ini, perhatian belum cukup banyak dicurahkan. Ketika melihat perkembangan dari kepemimpinan pra-ilmiah kepada pemimpin yang ilmiah, dalam tingkatan pra-ilmiah, kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman, intuisi, dan kecakapan praktis. Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang, sebagai anugerah Tuhan. Karena itu, dicarilah orang yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Kita lanjut kepada pembahasan inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Inggris innovation, yaitu segala yang baru atau dalam pembaruan. Ada juga yang menyebutnya dengan penemuan, yang dalam bahasa Inggris disebut discovery dan invention. Hal ini dikarenakan ditemukannya sesuatu yang baru, baik yang baru dalam arti rekayasa atau yang betul-betul baru karena tidak ada sebelumnya. Jika menurut Peter Drucker, inovasi adalah upaya untuk menciptakan perubahan yang bertujuan dan terfokus dalam ekonomi perusahaan dan potensi sosial. Menurut KBBI, inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi, inovasi dapat dimaknai sebagai penemuan baru akibat adanya perubahan. Kepemimpinan inovasi adalah filosofi dan teknik yang menggabungkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide, produk, dan layanan kreatif. Peran kunci dalam praktik kepemimpinan inovasi adalah pemimpin inovasi. Kepemimpinan yang inovatif adalah karakter kepemimpinan yang memungkinkan inovasi lahir dan tumbuh subur di organisasi atau perusahaan yang ia pimpin. Di sana, pemimpin harus membangun nilai, standar, dan orientasi inovasi secara menyeluruh pada semua proses kinerja dan alur yang kita bangun, yang pada akhirnya melahirkan produk atau layanan yang inovatif. Lalu, apa sih pentingnya pemimpin inovatif? Dalam membangun inovasi penuh dengan resiko kegagalan dan kerugian, serta terdapat kompleksitas masalah yang butuh kesabaran dan keberanian dalam mengambil keputusan. Bisa dikatakan bahwa kepemimpinan menjadi salah satu bagian terpenting dari lahirnya produk atau layanan yang inovatif. Kemudian, adakah model pelaksanaan kepemimpinan inovatif? Tentu ada. Jika diamati dari sifatnya, maka model pelaksanaan kepemimpinan inovatif yang menghasilkan berbagai perubahan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada revolusioner, yaitu perubahan yang mendadak, drastis, yang mencakup upaya meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang kedua, ada evolusioner, berupaya mencari cara-cara baru untuk menjadi efektif. Lalu,
Bagaimanakah tahap dalam menerapkan inovasi di dalam sebuah organisasi? Nah, menurut Roger, untuk menerapkan inovasi di dalam organisasi terdapat 5 tahapan. Yang pertama, yaitu tahapan pengetahuan atau knowledge. Nah, pada tahap ini, yaitu ketika orang membuka diri terhadap inovasi. Yang kedua, yaitu tahap bujukan atau persuasion, ketika orang mau membuka diri terhadap inovasi dan mulai menyenangi inovasi ataupun sebaliknya. Yang ketiga, yaitu tahap keputusan atau decision, yaitu ketika orang menetapkan diri untuk menyenangi inovasi atau sebaliknya. Nah, yang keempat yaitu tahap konfirmasi. Ketika seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang diambilnya. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, ada kiranya yang bisa menjadi ilmu dan bermanfaat. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, hendaklah selalu mau untuk belajar dan terus belajar serta berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Sekian materi dari saya. See you next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.